Kita tundukkan kepala. Saya minta Pendeta Muda Nathanael berdoa untuk firman Tuhan. Segala puji ucapan syukur hanya kami persembahkan penuh saja Bapa, di dalam kuasa nama Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Allah sembahan kami, kasih jiwa kami dan juru selamat kami. Kami datang menghadap Tuhan untuk memohon belas kasihan, kasih anugerah kemurahan-Mu di saat sekarang ini Tuhan, di mana kami bersekutu bersama-sama Tuhan untuk akan mendengarkan sabda agung firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Kau tahu keberadaan kami Tuhan, dan Kau selalu ada Tuhan di setiap langkah hidup kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kau selalu menjadi Tuhan pelindung kami Tuhan, Kau selalu menjadi sesembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi Tuhan ibadah kami ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami Tuhan mendapatkan kemurahan-Mu Tuhan, untuk mendapatkan firman-Mu ini Tuhan sebagai bekal kehidupan kami Tuhan, sehingga kami Tuhan dengan pasti Tuhan memahami firman-Mu Tuhan dengan iman yang penuh Tuhan, supaya kami Tuhan bersama-sama Tuhan untuk menuju Tuhan, di mana pada saat nanti Tuhan Engkau akan menjadi Allah kami dan kami menjadi umat-Mu Tuhan. Disitulah Tuhan firman-Mu ini yang akan menghantarkan kami Tuhan dalam suatu tujuan, dalam suatu tempat, dan dalam suatu suasana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikanlah Tuhan kesehatan Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan, dan kami ucap syukur atas segala kasih karunia-Mu di dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sucikan Tuhan seluruh ruangan ini Tuhan, dan terlebih lagi Tuhan, Kau sucikan ruangan hati kami ya Tuhan, supaya firman-Mu Tuhan dapat tinggal di dalam kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Di dalam kuasa nama-Mu, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulaikan ibadah ini. Haleluya, 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 amin. Amin. Silakan duduk. Terus kiranya jemaat tahu, saya yang menyuruh sekolah minggu itu di bawah. Jadi anak-anak itu bisa bersama kita sebelum sekolah minggu. Kalau kita tidak mengajarkan, kita harus berpisah, tidak. Jadi anak-anak itu saya izinkan berada bersama-sama kita. Terima kasihku juga bagi saudara-saudara sekalian yang berusaha sekuat tenaga pikiran untuk terjadinya ibadah-ibadah ini. Tuhan memberkati. Bersama-sama kita membaca Injil Matius pasal yang kelima, ayat 21 sampai 26. Matius 5 ayat 21 sampai 26. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya tanpa sebab harus dihukum. Sebab yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali mempersembahkan persembahanmu itu.
Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ayat 21 sampai 26 Matius 5 itu terkena pada 10 hukum perjanjian baru. Ada 10 hukum perjanjian lama, ada 10 hukum perjanjian baru. Ayat 21 sampai 26 itu adalah hukum pertama soal damai. Damai itu bukan pekerjaan manusia. Damai itu pekerjaan Allah. Allah yang lebih dulu memperdamaikan kita dengan dirinya lewat korban putranya. Dia harus mengorbankan putranya untuk terjadi perdamaian dengan manusia. Perdamaian itu terjadi itu proyek daripada Tuhan. Tuhan yang mengadakan perdamaian dengan mengorbankan satu-satunya putranya di Gunung Golgota untuk terjadi perdamaian kita dengan Allah. Kita membaca Dua Korintus pasal yang kelima ayat 18 sampai ayat 20. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Bapa memperdamaikan manusia dengan dirinya lewat korban satu-satunya putra Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan sebab Allah menyelamatkan dunia, mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan firman perdamaian itu kepada kami. Tuhan Yesus katakan, tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah, itu dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris ada tambahannya, tanpa sebab. Setiap orang yang marah tanpa sebab terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam mereka api neraka yang menyala-nyala. Tuhan menghendaki perdamaian dan Dia memperdamaikan dirinya lebih dulu dengan manusia lewat satu-satunya
korban yaitu putranya. Tuhan Yesus mengajarkan setiap orang yang marah tanpa sebab. Marah itu menyebabkan terjadi hal-hal lain. Orang terjadi pembunuhan karena marah. Orang karena saling menyakiti karena marah. Dan Tuhan menghendaki kita untuk membuang amarah itu. Boleh marah, kata firman Allah, kalau ada sebabnya. Kita membaca Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal keempat ayat 25 sampai 27. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Amarah itu jika tidak terkontrol bisa menjadikan dosa dengan kata-kata, bahkan seringkali terjadi tindakan-tindakan amarah. Firman Allah katakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Matahari adalah kasih Allah. Tuhan menghendaki kalau marah jangan sampai kasih Allah itu hilang dari kehidupan kita. Jangan beri tempat pada kesempatan kepada iblis. Iblislah yang menjadikan amarah itu menjadi perkara-perkara yang besar seperti pembunuhan dan sebagainya. Sebab itu firman Allah katakan, buanglah amarah. Kita baca Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai ayat 10. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia
baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Buanglah amarah, geram. Geram adalah amarah yang ditahan. Kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kata-kata kotor itu seringkali keluar saat seorang menjadi marah. Sebab itu firman Allah katakan, Rasul Paulus katakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita itu dibuang. Amarah itulah yang menyebabkan seseorang itu berkata-kata kotor kepada Allah. Seseorang itu, firman Allah katakan, kata-kata yang keluar dari mulut itu, yang firman Allah katakan, harus dipertanggungjawabkan. Sebab itu firman Allah katakan, buanglah amarah. Amarah itu dibuang, bukan ditahan, bukan disimpan, tapi dibuang. Tuhan Yesus pada Yohanes pasal 2 ketika melihat bait Allah kotor, Tuhan Yesus langsung dengan memarahi orang-orang yang berjual beli. Bait Allah bukan tempat jual beli, tempat orang berdoa, tempat orang beribadah. Yohanes, saya baca pasal yang kedua ayat 13 sampai ayat 25. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. 20. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Tuhan Yesus
menjelang Paskah, dia masuk dalam bait suci dan dia mendapati pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati dan penukar-penukar uang dulu di situ. Tuhan Yesus membuat cemeti dari tali dan lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Penukar uang diberikannya kepada dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ambillah semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat perjualan. 2 kali Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Pertama kali pada Yohanes pasal 2, kedua kali pada Injil Matius 21. Tuhan Yesus menyucikan bait Allah yang kedua kali pada Matius 21. Kita baca ayat Matius 21 ayat 13 sampai dengan 17. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak itu? Ini, kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Ini pujian yang kedua kali. Yang pertama pada Yohanes 2, setelah pesta kawin di Kana, Yesus masuk bait Allah dan mengusir orang-orang berjualan di bait Allah. Yang kedua, menjelang Tuhan Yesus disalibkan, dalam Matius 21 itu dikatakan, dia mengusir semua orang yang berjual beli dan di halaman bait Allah. Dia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu jadikan sarang penyamun. Tuhan menghendaki rumahnya itu bukan tempat orang berjual beli. Sekalipun kelihatannya berjual beli ada berkepentingan dengan ibadah. Sebab yang dijual itu binatang-binatang korban, merpati, dan sebagainya. Tetapi Tuhan tidak tertipu. Dia tahu bait Allah itu rumah doa, bukan rumah tempat berjual beli mencari keuntungan. Tapi itu bait Allah yang benar, tidak ada jual beli. Bait Allah yang benar yang ada adalah ibadah, berdoa. Sekalipun sekarang banyak yang melakukan itu, yaitu bait Allah jadi tempat jual beli, mencari keuntungan, bahkan terjadi pertengkaran antara gereja, pimpinan gereja oleh karena kepentingan jual beli. Tuhan berkata dalam hukum yang
hukum perjanjian baru yang pertama, damai. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus, setiap orang yang marah tanpa sebab Tuhan tidak mengizinkan dosa amarah itu bercokol pada manusia. Itu dibuang, kata firman Allah. Rumah Allah itu adalah kita. Kita di hadapan Tuhan adalah rumah Allah, rumah Roh Kudus. Satu Korintus 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan dengan rohmu, karena keduanya adalah milik Allah. Tuhan menghendaki tubuh dan roh kita dikatakan memuliakan Allah, menyembah Allah. Sebab itu karena kita adalah dikatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tubuh kita adalah milik Allah. Tuhan menghendaki tubuh kita itu dipakai untuk memuliakan Allah. Rasul Paulus berkata pada sidang jemaat di Korintus, atau tidak tahukah kamu Bapak, orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat warisan bagian dalam rumah Allah. Kita baca 1 Korintus 6 ayat 9 dan sampai 12. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak benar tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Kita tinggalkan hidup yang lama, dan dikatakan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus. Sebab itu kita menjadi rumah Allah. Rumah Allah itu tempat kita berdoa. Kita bawa diri kita selalu pada Tuhan, bukan untuk berbuat dosa, bukan untuk mencari keuntungan. Tidak benar ibadah kita disertai dengan mencari keuntungan, seperti jual beli dan sebagainya. Almarhum Pendeta Yuwono pernah memerintahkan orang-orang yang berjual beli di Goskei waktu itu, karena ada KKR, mereka jual beli. Sebenarnya dijual itu buku-buku Kristen, tapi Om Yo bilang dibayar semua itu, dia suruh pergi mereka. Waktu itu Saudara Rajimin membayar semua
yang berjualan itu dan pergi. Tuhan Yesus, Om Yul tidak menghendaki juga rumah Tuhan, tempat ibadah itu menjadi orang mencari keuntungan, jual beli dan sebagainya. Itu yang dikerjakan oleh orang Farisi dan ahli Taurat saat berjual beli di Bait Allah. Mereka mencari keuntungan dengan Bait Allah. Tuhan tidak menghendaki itu, sudah Tuhan menghendaki Bait Allah itu tempat orang berdoa. Dikatakan Yesus masuk Bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Ia membalikan bangku pedagang merpati, dan berkata pada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tuhan tahu rumah Allah yang kotor oleh mencari keuntungan. Tuhan Yesus tidak izinkan itu terjadi. Tapi Tuhan Yesus marah, ada sebabnya. Tuhan tidak izinkan adalah marah tanpa sebab. Dikatakan, sebab itu jika kau dikatakan tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah tanpa sebab terhadap saudaranya harus dihukum. Tuhan Yesus menghendaki kalau tuh ada marah, dikatakan jangan berbuat dosa, jangan beri kesempatan pada iblis menumpang dalam amarah-amarah kita. Tuhan Yesus menghendaki kita hidup suci. Tempat Roh Kudus dikatakan rumah Roh Kudus. Jadi kita dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Aku tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bukan kamu milik, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kehidupan kita yang diisi dengan Roh Kudus itu bukan milik kita. Sebab itu kita hanya dikatakan, firman Allah katakan, kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu dan dengan rohmu. Tuhan menghendaki kita memuliakan Dia. Dalam Wahyu pasal 4, kitab Wahyu pasal 4, Tuhan tunjukkan kepada Rasul Yohanes apa yang terjadi dalam kemuliaan. Dikatakan di tengah-tengah takhta itu ada seorang seperti anak domba yang telah disembelih. Itu Tuhan. Tuhan menghendaki kita memuliakan Dia. Dalam kitab Wahyu kita baca Wahyu pasal 5 ayat 6 sampai ayat 10.
Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan mengambil gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk, dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak mengambil gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli kami bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat kami menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan kami akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Surga itu bukan tempat orang-orang yang tidak beribadah, tapi orang-orang yang beribadah dikatakan memuliakan Allah. Orang-orang yang disebut dari bumi dikatakan dari segala bangsa, bahasa, dan kaum dan bangsa. Mereka memuji Tuhan, mereka memuliakan Allah. Dan mereka memerintah sebagai raja di bumi. Tuhan memberkati kita. Saya mengundang pelayan banter jemaat kita ke depan. Kita menyanyi Kasih dari Surga. Memenuhi tempat ini.
Bapa, Engkau mendengar seruan anak-anak-Mu dan pengakuan kami dengan mengangkat tangan masing-masing. Kami tidak menyimpan amarah, geram, dan sebagainya. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Amarah menjadikan seorang itu berbuat dosa. Amarah tanpa sebab itu firman Allah katakan dihukum. Di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sucikan, berkati, kami terima tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Kasih dari surga. teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Bapa Tuhan Yesus pada malam hari, pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan bagiku. Kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Tuhan dengan tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Dan setiap kali kamu makan dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita berdoa dan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap pendeta muda sudah sepanjang berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih kami mendapatkan firman-Mu yang agung untuk mendidik kami Tuhan, sebagai jemaat, sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahwasanya tubuh kami ini Tuhan adalah bait Allah, adalah bait Roh Kudus Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, izinkan Roh Kudus senantiasa menyertai tubuh jasmani kami dan tubuh rohani kami ya Tuhan, supaya apa yang kami lakukan Tuhan tidak tersinggung akan firman-Mu ya Tuhan, dan memberikan tubuh kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan berkenan kepada Engkau saja Tuhan. Mengampuni kami dari segala kekurangan, kelemahan kami Tuhan, tapi kuatkan iman kami Tuhan, untuk supaya amarah Tuhan tidak ada dalam kami Tuhan. Bahkan kami mengasihi Tuhan, terlebih masih Engkau mengasihi sesama kami, mengasihi saudara kami, mengasihi istri suami kami, mengasihi anak-anak kami, cucu-cucu kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami Tuhan, yang telah membukakan firman-Mu bagi kami Tuhan, untuk kami lakukan Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, menjauhkan kami Tuhan dari segala yang tidak kami inginkan Tuhan, roh-roh yang bukan dari Engkau Tuhan, roh-roh jahat Tuhan, jangan sampai bercokol dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seantero kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami serta ucapan syukur. Haleluya, amin.